warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya yang sangat agung. Langsung saja di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian biasa disebut juga scanning mata pelajaran. Pada scanning mata pelajaran ini saya mengambil pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 atau pada jenjang sekolah menengah atas yang biasa kita sebut SMA, semester ganjil. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan ataupun kita akan belajar tentang telaah kurikulum, membahas tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan standar kompetensi, bahkan pengembangan ide-ide pembelajaran pada pelajaran PAI tersebut. Baik, pada jenjang sekolah menengah atas kelas 12 semester ganjil terdapat beberapa kompetensi dasar, kompetensi inti, dan juga beberapa standar kompetensi. Berikut ini saya akan bacakan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar serta standar kompetensi pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 semester ganjil. Baik, yang pertama yang ingin saya bacakan di sini ada standar kompetensi. Yang pertama, memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang anjuran bertoleransi. Yang kedua, memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang etos kerja. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada hari akhir. Yang keempat, membiasakan perilaku terpuji. Yang kelima, memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Yang keenam atau yang terakhir, memahami perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti di sini menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang terakhir atau yang keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Dan kemudian yang terakhir di sini ada kompetensi dasar pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 ya. Yang pertama itu menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir yang mana berkesinambungan dengan kompetensi inti yang pertama. Yang kedua, menghayati nilai-nilai keimanan kepada qada dan qadar, juga berkaitan dengan kompetensi inti yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dan lain sebagainya pada kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar dan kompetensi inti ini terdapat kesinambungan. Mengapa? Karena dalam pembelajaran PAI ini mengacu pada kompetensi inti tersebut. Tujuan utama dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya konteks yang relevan. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 semester ganjil terdapat 5 bab. Yang pertama, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Itu bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Kemudian bab yang ketiga, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Bab yang keempat, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Dan yang bab yang terakhir, cerahkan nurani dengan saling menasihati. Pada masing-masing bab tersebut berkaitan dengan kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu meyakini dan mengamalkan ajaran yang dianutnya, ya. Nah,
Sangat berkaitan sekali pada bab yang pertama, contohnya semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Nah, itu berkaitan dengan kompetensi inti. Begitupun yang selanjutnya ataupun bab-bab yang selanjutnya pasti berkaitan dengan kompetensi inti. Selanjutnya yaitu pengembangan pembelajaran. Sesuai dengan bab-bab yang telah saya sebutkan tadi, siswa diajarkan tentang bagaimana beribadah, semangat beribadah, meyakini kodo dan kodar, menghidupkan hati nurani, bersatu dalam keragaman, juga cerahkan nurani dengan saling menasehati. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya siswa diajarkan secara mendalam tentang sebuah agama, tentang keyakinan, tentang sikap, bahkan tentang semangat ia dalam bekerja ataupun dalam belajar. Pada kegiatan pembelajaran yang pertama, jelas sekali pendahuluan ya. Seorang guru membuka proses pembelajaran itu dengan membaca doa, diawali dengan salam, membaca doa, kemudian dilanjutkan dengan apersepsi, yaitu mengkaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan diajarkannya. Kemudian pada kegiatan inti, seorang guru memberikan materi terlebih dahulu, baik itu poin per poin, baik hanya memberikan tema yang akan diajarkan kemudian diberikannya pengertian saja, baik dengan hal yang sebagainya, lain sebagainya. Kemudian seorang guru memberikan waktu kepada seorang murid untuk membaca alat-alat bantu ataupun alat-alat pembelajaran tersebut, baik buku LKS, baik buku-buku pembantu lainnya, baik itu dari buku yang diberikan oleh pihak-pihak sekolah. Nah, itu seorang guru memberikan waktu agar si murid tersebut membaca dan memahami. Kemudian setelah membaca memahami, diadakannya tanya jawab. Nah, baik itu secara diskusi, baik itu secara tanya jawab satu persatu, masing-masing murid bertanya kepada gurunya. Kemudian pada bagian penutup. Nah, pada bagian penutup ini dilakukannya sebuah evaluasi. Evaluasi ini penting. Karena mengapa? Karena dalam sebuah pembelajaran tidak ada evaluasi, maka tidak akan ada peningkatan ataupun tidak akan ada pengembangan dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, dalam PAI ini harus adanya evaluasi untuk pengembangan pembelajaran ini. Seperti seorang murid disilahkan untuk bertanya, nah seorang guru menjawab. Kemudian seorang guru memberikan tugas kepada seorang murid untuk pengembangan cara pemikiran mereka, pemahaman mereka dalam materi yang telah disampaikan. Kemudian ditutup dengan salam dan juga doa. Metode pada PAI ini terkait semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, meyakini kodo dan kodar, menghidupkan nurani, cerahkan nurani dengan saling menasihati. Itu metode diskusi bisa, relate sekali, dan juga metode ceramah pun bisa. Karena mengapa? Dua metode ini sangat menurut saya sangat pantas, sangat cocok. Mengapa? Di sini diskusi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Nah, mereka membaca materi yang telah disampaikan ataupun materi dari buku mereka masing-masing, baik itu LKS atau buku catatan. Kemudian dengan metode ceramah, yaitu dengan mendengarkan seorang guru memberikan pemahaman kepada mereka terkait sebuah agama, sebuah pemahaman agama dan sebagainya. Baik, yang terakhir ide-ide pembelajaran. Menurut saya yang pertama itu mengadakan pembelajaran ataupun proses pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan tidak membosankan. Seperti apa? Seperti menggunakan alat bantu gambar, audio, bahkan slide-slide yang sangat menarik. Yang kedua, memberikan reward ataupun feedback. Seperti halnya kita lihat ketika murid itu berprestasi, kita berikan reward dengan kita memberikan hadiah kepadanya ataupun memberikan dia sebuah nilai yang sangat memuaskan dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu memberikan motivasi kekinian. Motivasi kekinian ini seperti dengan mengkaitkan orang-orang yang terkenal pada zaman sekarang, viral dalam zaman sekarang. Nah, dengan tidak menghilangkan fokus dalam pembelajaran. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Akhirul minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.